Di antara nilai-nilai yang bisa kita ambil dari puasa, di antaranya bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya meskipun dalam kondisi berpuasa. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irabih." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menciumku dan mencumbuiku padahal beliau sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Dan di sini Aisyah, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dua perkara, mencium dan mencumbui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku. Kata para ulama, al-mubasyarah, cumbuan itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar ciuman. Jadi bermesra-mesra dengan Aisyah radhiyallahu taala anha padahal Nabi sedang berpuasa. Oleh karenanya, apa hukum seorang yang sedang berpuasa mencium istrinya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia berkata, menciumui istri bulan Ramadan hukumnya sunnah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumui apa? Istrinya. Pendapat lain, jumhur ulama mengatakan boleh, bukan sunnah, tapi apa hukumnya apa? Boleh. Sebagian ulama mentafsir, bagi yang sudah tua boleh, bagi yang muda tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah tua bisa menahan syahwatnya, kalau muda susah menahan apa? Syahwatnya. Oleh karenanya bagi yang pengantin baru, masih bulan madu, jangan cium-cium istri di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah lama, sudah bulan bawang, enggak apa-apa ya. Ini pendapat sebagian ulama. Yang benar boleh secara mutlak, muda tua, yang penting dia bisa menahan diri, enggak ada masalah. Oleh karena dalam hadis yang mencium Nabi, yang dicium siapa? Aisyah. Aisyah muda atau tua? Masih muda. Masih muda. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun hendak menciumku. Faqultu, aku berkata, inni shaimah. Ya Rasulullah, saya sedang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana shaim, saya juga puasa. Apa masalahnya? Dan Nabi pun mencium siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga ada seorang sahabat junior namanya Umar ya bin Abi Salamah. Itu anak angkatnya Nabi SAW. Waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah punya anak angkat, di antaranya Umar. Maka Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang yang berpuasa boleh mencium tatkala sedang berpuasa? Kata Nabi SAW, sal hadhihi, tanyalah wanita ini, tanyalah ibumu, tanyalah istriku, ibumu, Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bercerita, Nabi kana yaf'alu dzalik. Nabi SAW mencium istrinya padahal dia sedang apa? Berpuasa. Ini faedah ya ikhwan, ya. Nabi di bulan Ramadan meskipun sedang beribadah tidak meninggalkan kemesraan terhadap istrinya. Bahkan tatkala sedang i'tikaf dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, tahu-tahu dijenguk oleh istrinya Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Datang Safiyah masuk ke masjid di malam hari. Nabi mungkin sedang baca Quran, mungkin sedang bermunajat, berhenti. Nabi ketemu istrinya, ngobrol sama istrinya. Bayangkan, Nabi sedang i'tikaf, istrinya datang, Nabi ngobrol sama istrinya. Setelah Nabi ngobrol, Sofia ingin pergi, kata Nabi, tunggu sebentar, saya antar kamu. Akhirnya Nabi pun keluar mengantar Sofia ke rumahnya. Bayangkan, dalam sebagian riwayat Nabi keluar dari rumahnya mengantar apa? Sofia, karena rumah Sofia dekat Masjid Nabawi. Darurat, keluar dari masjid dalam rangka mengantar istrinya di malam hari. Maksud saya, Nabi sedang i'tikaf, ya, tetap kalau ada istrinya ada keperluan, Nabi ngobrol sama istrinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, terkadang dia sisir rambutnya, dia masukkan kepalanya di rumahnya, maka Aisyah pun menyisir apa? Rambutnya. Nabi bisa sisir sendiri, tapi tetap Nabi menjaga kemesraan dengan apa? Istrinya. Maka Nabi mengeluarkan kepalanya, disisir oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Aisyah dalam kondisi haid, maka Nabi SAW meletakkan kepalanya di paha Aisyah, kemudian Nabi baca Al-Quran. Nabi baca Al-Quran. Ya akhi, tidak seperti sebagian orang lagi baca Quran, istrinya datang, saya lagi baca Quran, ganggu sana.
Lagi puasa mungkin istrinya peluk dia, lagi puasa nih kamu tuh gimana? Nabi SAW ya akhi subhanallah sedang puasa tetap bisa mesra kepada istrinya. Apalagi tidak puasa. Ini sedang baca Quran bisa mesra sama istrinya, sedang iktikaf pada waktu ngobrol sama istrinya. Sedang puasa bisa mencium istrinya. Bagaimana perhatian Nabi terhadap apa? Istrinya. Ini pelajaran penting bahwasanya perhatian terhadap istri itu perkara yang harus kita punya porsi khusus. Jangankan di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan Nabi tetap perhatian terhadap istrinya. Antum makanya praktekkan apa yang diperhatikan oleh Nabi. Sekali-sekali antum letakkan kepala antum di paha istri antum, antum baca Quran murojaah. Baca Quran istri dengar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mas kok itu saja suratnya? Ini surat yang Abi sangat suka surat ini. Hafalan enggak ada masalahnya. Oleh karenanya, ya. Sekarang saya takjub lihat apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian dia terhadap istrinya luar biasa. Ini di bulan Ramadan saja Nabi begitu, apalagi di bulan Ramadan pembahasannya tentu sangat panjang, tetapi saya ingin tampilkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang beribadah perhatian sama istrinya.